Hai teman-teman semuanya, senang sekali ini kita berjumpa di program acara Tim Podcast Free kali. Mohon maaf, siapa? Saya siapa? Senang sekali nih kita berjumpa bersama dengan di sini ada Mona, tepuk tangan. Bisa perkenalkan lebih dalam lagi, Anda ini dari mana asalnya? Saya dari Bentuk. Serius. Jadi saya Mona, saya dari Palangkaraya. Siapa yang tidak kenal Mona ya? Aku dulu pertama kali kenal Mona tuh nyanyi. Oh gitu Kak? Nyanyi di sebuah tempat, di sebuah kafe gitu. Sekali dengar suara langsung terngiang-ngiang gitu. Karena apa? Karena bagus. Dulu punya rekan ya? Iya. Rekan duet. Boleh sebut nama? Banyak sih Kak, banyak Yang banget. paling memorable yang kamu ingat? Yang maksudnya yang masih sama aku Iya. nyanyi sekarang Kak Adi. Adi ya. Adi Bing Slamet. Bukan. Siapa? Ngomong nggak? Kamu haus nggak? Aus. Serius? Oh. Kelihatan sih dari muka kamu. Iya. Mana kamu boleh pilih deh, aku udah nyiapin spesial buat kamu. Ada apa tuh? Ini kayaknya ada jelly tree. Wow. Kamu emang suka rasa yang warna-warna gitu ya? Iya, aku lebih suka warna rasa strawberry sih. Oke, kalau aku rasa vanilla. Itu dari mana sih, Mona? Nah, kalau ini dari jelly tree. Nah, sudah ada di depan kita nih ada jelly tree. Jelly tree ini tuh simply positive and change gitu ya. Ya. Jadi artinya adalah silakan jelaskan. Jangan buang sampah sembarangan. Mantap ibu. Terus kalau di mana? Sambil minum nih kita. Boleh. Maksudnya waktu SD, SMP, SMA dulu di mana? SD aku di Palangka, SMP di Palangka juga, SMA aku di SMA 1. SMA 1. SMA 1 di sini ya? Enak banget ya. Wow. Aku minum kayak langsung ada sesuatu mengikut gitu, Mak. Waduh. Ini jelinya ini lembut banget ya. Betul. Jelinya lembut banget, terus rasa stroberinya juga berasa banget. Dan Gak apa-apa goyang-goyang itu. Kita harus improve inovasi. Kalau punya aku nih ada jelly tree vanilla melon gitu. Jadi buah melon itu kerasa banget langsung Pak. nah, kalau ini juga Kak, selain strawberry dan melon, ini juga ada rasa kopi, terus ada taro dan rasa coklat. Nah, kesukaan semua umat di sini. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana rasa segar dan juga sensasinya, langsung follow Instagram di bawah ini ya. Ada dari Jelly Tree. Harganya murah loh. Berapa? Dari sekarang lagi diskon dari 12.000 sampai dengan sesuai menyesuaikan dengan cup dan botol sih. Oh gitu. Terakhir aku beli kemarin 15.000. Sekarang lagi ada diskon. Oh, jadi Kakak udah beli Jelly Tree udah lama. Dari tahun kemarin malah. Aku beli tapi nggak tiap hari. Oke. Karena aku nggak punya uang. Oke. Mona, apa kabar? Akhir-akhir ini kegiatannya apa aja nih? Sebelum corona apa sudah corona? Sebelum corona. Sebelum corona aku masih aktif nyanyi, terus aku juga MC juga Kak. Kuliah juga. Kuliah? Kuliah. Aku udah kerja loh. Aku masih kuliah di Fakultas Ekonomi. Kamu di bawah di Universitas Palangkaraya. Tepuk tangan untuk Universitas Palangkaraya. Universitas kebanggaan kita semuanya. Senang sekali nih. Nah, Ya. Mona ini tuh didatangkan di sini tuh sebenarnya bukan tanpa alasan. Oh, jadi ada alasannya? Ada. Ada alasannya. Alasan itu adalah kemarin Apa? kan kita ada buka suatu potting gitu kan. Ah. Nah, itu potting tertutup. Potting Nah, tertutup. jadi teman-teman tuh disuruh untuk menuliskan nama list-list yang mau dihadirkan di sini. Yang nama Mona ini itu masuk dalam list. Makanya kita mencoba sekian setelah Bang Toyib 3 hari 3 lebaran gitu ya. Baru datang lama banget dari undang. Gitu. Oke. Jadi selamat nih ada juga nih teman-teman nitip pertanyaan nanti harus jawab ya. Oh gitu. Waduh, Dari gugus. teman-teman dari aku. Oh gitu. Kira Ada sih dari teman-teman satu, dari aku satu gitu. Oh gitu. Jadi 2 pertanyaan. 10 banyak banget. Banyak dari kameramen. Lanjut. Ya. Nah, setelah masa pandemi ini kan kita rasakan ya Mon ya. Ya. Yang kamu rasakan tuh apa sih sekarang? Yang pastinya Dampak untuk kamu. ya pastinya dampak corona COVID-19 ini sangat, ya gimana, teman-teman pasti tahu juga ini nggak sekedar di bidang entertainment aja Betul. lah, jadi buat ya yang lain juga. Ya pastinya kalau aku banyak pekerjaan itu
ada yang cancel juga. Ada Jadi yang cancel ya? ada yang cancel Kak. Jadi ya sangat disayangkan sih. Oke. Jadi dan untuk mengisi waktu di saat COVID-19 ini ya berusaha untuk produktif aja. Salah satunya yang kamu lakukan tuh apa? Contohnya membantu pemerintah yaitu dengan cara tiduran di rumah Tidur aja. aja. Iya. Anak muda yang kreatif, berinovasi, Iya. dan juga amazing grace. gitu Iya, ya. jadi kita itu harus ya gitulah, setidaknya kita bisa membantu pemerintah dengan tiduran di rumah aja. Itu sudah mengurangi hal-hal yang nantinya akan berdampak negatif. Ya daripada keluar rumah ya kan? Betul. Daripada keluar rumah nggak Bensin tahu, habis. bensin habis, duit nggak ada. Betul. Kan sekarang kita lagi Lagi menghemat. Betul. bener-bener menghemat gitu. Jadi tidur aja lah. Kalau tidur aja, makan nggak? Makan lah, jadi dari 3 kali sekarang satu kali sehari. Tapi makanya 1 ember. Karena kan persiapan ya untuk Persiapan. 24 jam. Oke. Aku bercanda. Nggak mungkin Ya. seorang Mona gitu yang makan 1 ember gitu. Dia makannya 1 baskom. Sama aja. Ya. Mona, aku tuh pertama kali kenal Ya. Mona tuh seperti yang udah aku jelaskan di awal tadi, Ya. Mona tuh adalah seorang singer gitu. Ya. Asal mulanya tuh kenapa sih kamu tuh bisa tertarik dengan dunia musik gitu, terutama ke vokal? Oh ya, jadi karena background aku juga keluarga, ada yang main musik. Oh turunan nih. Jadi terus mulai SMP gitu Kak, aku udah mulai ikut festival band. Kamu ikut? Udah dari SMP. Jadi yang senior sekarang sama aku, kayak di band aku sekarang itu pada udah mereka udah main duluan dan aku itu waktu itu jadi penonton. Dan sekarang aku malah main sama mereka. Jadi kamu mungkin sambil nonton lihat suatu saat aku akan bersama mereka gitu ya? Enggak. Oke. Dan terbukti ya. Luar biasa. Serius nih? Iya. Jadi kamu mengucapkan dalam hati aja dulu ya? Enggak, itu yang tadi yang kakak sebutin tuh. Enggak, itu dari aku sih. Aku dulu pernah kayak gitu. Oh gitu. Tapi terjadi sih. Wah. Aku pernah mendambakan sesuatu dan aku cuma bicara dalam hati. Suatu saat aku akan bisa di situ. Itu benar loh. Karena biasanya perkataan itu diimani dan dijadikan doa dan dilaksanakan itu akan jadi kenyataan. Haleluya. Apapun itu. Hari ini kita menuju ke spiritual dan juga ke rohani ya. Mona, agamanya apa sih? Mohon banyak teman-teman yang mau tahu. Alhamdulillah saya muslim. Muslim ya, kelihatan sih ceria banget gitu ya. Emang? Tapi nih satu pertanyaan ini dari aku nih, bukan dari teman-teman. Mon, temanya apa sih hari ini? Jadi hari ini saya mencoba menjadi diri saya aja sih. Saya memang suka yang simpel-simpel kayak jeans, sepatu, Itu meja. ya. Jadi kamu nggak suka yang pakai dress dan gitu-gitu ya maksudnya? Suka, cuman saya lebih nyamannya begini gitu Kak. Kayak kaos-kaos gitu aja. Tapi kamu tuh selalu keren loh, Mon. Sesuai dengan apa namanya, kita udah memperhatikan selama ini, kita udah stalking. Oh, kamu salah satu stalking saya. Betul. Kamu sering lihat kan akun fake yang kayak kelop di bawah? Ya, Itu itu. aku. Oh, kamu. Oke, saya blok. Jangan. Oh, jangan Ada ya. banyak sih. Ada banyak. Jadi kita tuh sering lihat semua fashion kamu tuh sebenarnya bagus-bagus gitu. Oh, thank you, Kak. Kamu tuh nggak sadar Enggak. ketika aku nggak sih, biasa aja. Perut aku gede. Enggak kok. Ini aku tutup. Lanjut lagi nih, sedikit serius nih. Nah setelah itu memutuskan dari SMP ikut festival-festival gitu ya. Jadi lanjut lagi ke SMA dan aku benar-benar mulai kerja nyanyi sebagai Profesional? ya itu dari kelas 2 SMA. 2 SMA itu aku udah mulai reguleran Hmm. gitu-gitu kan di hotel di mana gitu-gitu. Jadi kamu ini dari usia remaja dan muda seperti itu udah produktif nih ceritanya. Alhamdulillah udah. Orang tua kamu pasti bangga ya. Amin. Kebanyakan kan, ini aku bukannya maksudnya mau menilai orang ya, maksudnya Ya. kebanyakan teman-teman yang lain tuh kalau sekolah aja gitu ya, nggak ada pikiran untuk produktif seperti kamu dan teman-teman kamu yang lainnya. Kamu bangga nggak sih? Ya kita harus bisa bangga sama diri kita sendiri, kita harus Betul. appreciate sama diri kita sendiri. Aku juga bangga loh sama kamu. Kamu bangga nggak sama aku? Enggak juga sih. Pertanyaan apa aja sih? Lanjut. Bangga seorang pelirangkap, MC hits, ganteng, udah punya pacar? Sudah sih. Udah ya? Orang pada tahunya dikira nggak punya pacar. Padahal udah. Oh, dikirain aku kadang-kadang kayak dikirain gay. Karena aku nggak pernah pasang foto sama cewek gitu. Jadi gini buat teman-teman semuanya, di sosial media itu kita nggak perlu kayak masang foto. No, biarkan hubungan asmara kita itu menjadi milik kita sendiri. Biasa mewakili suara hati aku selama ini. Dan teman-teman yang lain. Keren banget emang. Awas kena berlian aku. Ini dari Tita Diamond nggak? Kita merger sama Tita Diamond. Oh gitu. Oh ini kebetulan nggak, saya nunggu endorse aja sih. Oke, Tita Diamond tolong
Mona siap ya, di keep ya. Nanti kita akan hubungi Ya. Mona, akan dihubungi oleh Tita Daima. Oh gitu. Lanjut Mon. Ya. Memutuskan untuk menjadi penyanyi pro Ya. dari kelas 2 SMA pada saat itu ya. Iya, kalau pro sih enggak Kak, cuma masih belajar lah sama teman-teman aku, sama yang pasti yang lebih duluan berkecimpung di dunia musik. Gitu. Kamu berarti bisa bagi waktu ya antara sekolah dan juga kegiatan kamu itu. Iya, cuman ini waktu sekarang maksudnya aku agak sedikit susah membagi waktu antara Untuk saat ini ya? pekerjaan aku dan kuliah aku, jadi agak gitulah. Kenapa itu? Jadi aku masih skripsi aku masih stuck. Oh, gitu, oke. Kak. So, ya. Jadi saat ini kamu tuh udah semester akhir ya? Udah semester akhir, lagi skripsian mungkin, banget. Mungkin kamu bohong. Ya. Kamu tuh seperti maba looknya. Oh. Looknya tuh kayak look KKI, enggak seperti maba. Kayak maba. Bukan mereka. Jadi Anda kena ini loh. Iya. Oke, Ya. aku tuh kira kamu tuh masih kayak semester 2 atau semester 3 kamu udah skripsian ya. Awet muda. Kalau perempuan tuh gitu ya, kalau udah ceria bawaannya, energik gitu. Iya. Maksudnya umurnya nggak kelihatan. Iya. Kamu tahu umur aku berapa? Wait. 21 deh. Penghinaan. Penghinaan ya. Aku dulu 18. Oh, lebih muda. Iya. 18. Karena badan aku yang agak Bongsor. agak subur ini Agak aja sih. subur, Kalau aku kurusin mungkin aku dikira 14 kali ya, 14. SMP. Oh, gitu. Di SMP jadi lebih- penjaga lebih- sekolah. Bukan murid. Mohon maaf ya, SMP. Aku dulu SMP 2 sih, Man. Kamu SMP berapa? SMP 3. SMP 3 yang di Raja Wali ya? Iya benar Kak. Jadi Masih itu ingat dekat nggak rumah kepala aku. sekolahnya? Kepala sekolah kamu masih ingat nggak? Nggak ingat. Oke. Oke. Ibu bapak kepala sekolah SMP 3 ini ada anak muridnya loh. Iya tapi saya lupa waktu itu siapa ya, lupa deh, ibu kalau nggak salah, ibu apa bapak gitu lah. Yang pasti kamu dulu main aja gitu ya? Main aja. Nah, kamu suka berantem nggak dulu waktu? Enggak, saya kebetulan anaknya baik-baik. Kamu di dalam gitu kelas ya. nggak keluar gitu ya? Enggak, di kelas aja gitu, belajar, orang istirahat saya belajar, tetap belajar. Kamu nggak belajar? Nggak belajar? Enggak, soalnya saya punya kacung-kacung kita yang bisa disuruh-suruh, tolong beliin. Oh. Jadi kamu cuma nunggu aja gitu. Aku sih beda. Aku dulu kalau Kamu yang jadi kacung? enggak. Aku kalau istirahat di kelas aja. Oh gitu, sama. Enggak punya uang. Enggak bisa deh. Nggak punya uang. Jadi mama aku bilang kalau ini cepat-cepat pulang aja gitu. Cepat makan di rumah. Karena hemat banget kan. Hemat, oh gitu. Canda mah. Lanjut Mon. Iya. Setelah itu memutuskan untuk kuliah, memilih salah satu universitas kebanggaan yang ada di Kota Palangkaraya dan terbukti sampai dengan saat ini kamu menggeluti ini ya dunia tarik suara ini ya. Ya sejauh ini sih ya. Kamu tuh dari KP ke KP dan kamu bergabung juga nih di salah satu band yang hits juga. Aku sih bilang hits sih, karena di mana-mana gitu ya. Oh, iya. Di mana ada wedding di sini ada Pheromone gitu. Instagram. Bilangnya gimana? Ya, Pheromone. Pheromone. Di sini Ya. ada Pheromone di bawah ini ya. Personil dan kamu tuh lady sendiri gitu ya. Wanita Betulan. sendiri. Dia mencolok gitu. Ya. Di tengah gitu ya, pakai gaun biasanya, tapi nggak suka pakai gaun. Asal mulanya bisa gabung dengan Pheromone tuh kenapa tuh? Mam? Itu, nah, jadi asal mula gabung sama Pheromone itu di tahun 2015. Itu kita kebetulan jadi opening konsernya Raisa waktu itu. Serius? So, ya 2015 sampai sekarang berarti kita kurang lebih udah bergabung udah 5 tahun. So, ya. Ngomong dong, aku lagi minum. Dan oke silakan. Dan setelah itu kita udah dari opening Raisa itu kita banyak, alhamdulillah banyak mendapat tawaran untuk kayak buat ngisi weddingan, terus reguleran juga, terus ngisi acara kantor, acara-acara kayak gitulah. Jadi asal mula terbentuknya itu karena ada event itu tadi ya. Iya, benar. Dan band Pheromone ini mencari vokalis wanita. Iya, betul. Jadi tepatnya pada saat itu bergabung dengan Bang Adi satu nih. Uh-uh. Untuk mendampingi gitu ya. Iya. Kenapa kamu yang terpilih? Padahal kan banyak tuh cewek-cewek yang di luar sana cantiknya sama kayak kamu. Mungkin Mungkin kamu melas-melas kali ya. mungkin saya kayak tolong aku aja. Oke, gitu. Datang-datang pakai baju robek gitu enggak? Bawa baju robek, bawa mangkok, aku aja kan. Itu lebih gemes, Mbak. Nah, Ya gitu, kebetulan kita satu main lah, satu tempat main. ditawarin lah kamu gitu ya. Langsung jawab iya atau sempat mikir? Saya kan orangnya ini ya jawab iya lah. Aku pikir kamu kayak jual mahal. Saya
aku gini-gini dulu, kasih waktu 1 tahun. Iya. Enggak lah, yang ayo cepat, kamu latihan doang. Langsung nanya ke penelitian. Oke. Ya. Jadi pada saat itu asal muasal kamu ya, dan Ya. ketika ada sih nonton kamu pada saat itu. Aku ada nonton konser Reza. Oh really? Kamu pakai topi kan? Oh my Topi god, hitam. saya topi hitam pakai Iya. dress ya. Aku ditanya siapakah wanita cantik itu? Lala. Oke, pada saat itu karena Mona pada saat itu tuh sering banget di salah satu kafe. Iya. Kafe yang aku sering datangin di Oh dekat iya. rumahku. Oh dekat. Ada deket, rumah aku di belakangnya. Oh, Jadi suara kamu tuh kalau malam minggu tuh berisik. berisik banget ya, Oh, mengganggu. Enggak mengganggu juga sih, tapi lebih Cuma- tepatnya orang-orang tuh lagi pada tidak merasakan kenyamanan gitu. Karena Mengganggu. Kayak Itu sama aja. suara Mona bagus banget Thank you, gitu. Kak. Jadi pada saat itu dan setelah event selesai berlanjut ya. Berlanjut. Banyak tawaran gitu ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Kamu menikmati gak? So, ya, sure. Oke, kelihatan sih dari gaya kamu ngomong tuh aku nih juga paranormal bisa baca. Paranormal. Oke, banyak Iya. sekali ya, selain MC juga bisa paranormal. Ini Iya. bisa dilihat nggak di belakang kamera itu kayaknya dua ya, Ada dua genderuwo, ada orang. tuyul. Ini kameramen. Mohon Yuk, titipan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Yes. Ini kita masih berbicara tentang kegiatan Mona sebagai seorang senior. Kak Mona usianya berapa dan udah punya pacar belum? Oke. Jadi aku usia 24. Nggak mungkin. Sekarang. Ya. Kamu 29. 29. Tua banget kok, 24 tahun dan udah punya pacar belum nih, pertanyaan dari teman-teman semua ya? Skip itu berarti tidak ingin di ini ya. Wih, Tapi yang buat senang ada dong. banyak. Berarti boleh bisa kita tahu ya bahwa Mona ini tuh yang perjuangannya tuh banyak gitu. Jadi kita harus memilih. Nggak apa-apa, banyak pilihan, dari banyak pilihan nanti kita Seleksi gitu ya. seleksi dari 5, dari 4, 3, 2. Jadi kita udah punya. Luar biasa. Masalah Semara dia tidak dimurungkan. Aku suka sih sama kamu, keren. Ya. Terus Yap. kriteria kamu tuh apa sih, Mon? Kriteria apa sih? Kriteria Apa? yang Ya. untuk mendampingi kamu Oh. nanti. Kamu punya target nggak sih? Atau kamu suka koko-koko? Enggak, sebenarnya kalau untuk kriteria sendiri aku kayak apa? Yang penting. Yang penting ya Seiman ya, Mon? seiman. Maksudnya ya standar lah, bertanggung jawab dan lain-lain yang pasti. Oke. Jadi kamu nggak Bisa. harus mesti ini syukuran sebenarnya. No. Nah, karena zaman Yang sekarang penting tuh yang penting Nyaman. nyaman dan sejalan gitu ya, Mon? Iya. Oke. Jangan dia pengen jalan ke jalan Cilikriwut, aku pengen ke jalan Sabaru kan beda. Ribet. Jauh. Nah, ribet juga. Beda. Betul juga tuh. Perumpamaan yang Perumpamaan. sangat erat dengan hubungan dengan kegiatan Iya. kita sehari-hari ya. Iya. Tadi mau ngomong apa? Iya, saya lupa. Nah, jadi gitulah buat asmara. Udah ya. Kurang lebih begitu. Tuh, menjawab dari pertanyaan teman-teman usia Ya. 24 tahun. Sekarang semester akhir juga di salah satu universitas, sebut aja sih, di Universitas Palangkaraya. Ya. Dan untuk masalah asmara seperti itu adalah pilihan ya. Ya. Jadi tidak perlu diumbar-umbar. Oh. Jadi kalau mau tanya langsung DM aja gitu. DM aja di Instagram. Kamu jawab nggak biasanya? Aku Kalau ada yang nggak jawab, nggak aku jawab. Oke, tapi kalau ada yang menghina kamu di Instagram, kamu jawab nggak? Enggak. Kamu tuh positif banget anaknya ya, Oh ya? cuek banget gitu. Ya, iya sih kayak beberapa teman-teman ngomong kayak aku termasuk yang cuek, cuman Tapi aslinya ribut. just- Nggak ada cuek-cueknya. I'm just happy to being a positive person. Yes, aku suka banget. Mona, Yo. pertanyaan lagi nih, ini dari tim bukan dari teman-teman. Hmm. Untuk saya ingat Mona dulu, Hmm. kita mau bicara masalah angka nih. Mona tuh Oh, gitu. sebenarnya pernah dibayar berapa untuk sekali nyanyi gitu? Paling rendah dan paling tinggi itu berapa? Dua itu aja sih. Gue aja itu udah menjawab semua. Enggak sih Kak, jadi aku dulu udah pernah dari 75 ribuan 75.000 ya? awal nyanyi. Itu satu kali nyanyi? Satu kali nyanyi, tapi itu reguleran sih. Itu Oke. kayak aduh. Reguler Masih- lumayan kalau dikumpul ya. Ya. Terus menerus gitu ya. Kalau untuk yang paling tinggi sih alhamdulillah cukup lah. Oke, cukupnya berarti 1 digit atau 2 digit? Cukup lah intinya. 1 digit, 2 digit, 3 digit. Kamu yang mikir sendiri deh. Masih cukup berarti itu semuanya kayak gitu deh pokoknya. Ya. Iya, cukup lah. Cukup lah. Oke, mantap. Nah, yuk. Kalau seandainya kita bicara ke aspek yang lain nih, kita Apa? tahu juga Mona nih pada saat ini juga ada di salah satu nih Instagram teman kita juga the new star gitu kemarin. Oh, Kamu oh. tuh juga
dari artikel yang kita kumpulkan kamu juga MC ya? Belajar jadi MC Kak. Kenapa nih? Kok kayak MC lagi gitu? Kamu nggak kasihan sama orang lain gitu? Kamu ambil semua lahannya Mon? Jadi saya jadi MC itu kan kayak kemarin kan itu sama Kak Pepep. Ya, sama aku Kak juga. Pepep. Tadi aku juga baca status Pepep kok di Newstar. Oh gitu dari Pepep. Jadi dari Kak Pepep sih Kak ngajak gitu. Ini anak kayaknya berpotensi. Mungkin gara-gara aku banyak bacot ya. banyak bacot kali ya. Tapi ya itu belajar sih Kak, belajar dari Kak Pepri, dari Kak Pri juga dan MC lain. Aku seneng ngeliatin ternyata kita tuh salah satu hal penting dalam mensukseskan acara itu MC pembawa acara. Jadi kayak kalau kita udah selesai, maksudnya udah bisa membawa acara itu dengan baik, pasti kita ada rasa kepuasan tersendiri ternyata Kak. Betul. So ya aku sangat enjoy sekali sih dengan belajarku yang baru itu. Jadi saat itu langsung kamu nggak pikir-pikir ya? Kamu muncul awal keberanian kamu tuh ditawarin langsung oke atau kayak aduh kamu sempat insecure nggak sih atau aku sering kok gitu? Sempat Kak, aku sangat insecure kayak aduh aku takut karena nanti acaranya nggak sukses, aku takut nanti acaranya tidak berjalan dengan baik gitu loh. Jadi akhirnya emang harus maju, emang harus didobrak. Kalau nggak gini kita nggak tahu. Betul. Jadi buat teman-teman semuanya dalam melakukan apapun, teman-teman harus nyoba dulu. Kalau nggak nyoba nggak tahu, serius. Kalau nggak nyoba nggak tahu. Dan terbukti mana ya? Dan terbukti ternyata saya sangat enjoy dengan pekerjaan baru saya. So thank you juga buat teman-teman yang pastinya udah ngedukung sih. Terlihat kok Mon, terlihat waktu pertama kali aku kayak buka-buka story itu, ini anak sekarang MC ya, jadi mengambil ladang kami. Terlihat sih Mona, keren banget. Aku belajar. Selain kamu tuh juga di atas panggung tuh, suara kamu tuh kan berseri ya. Cuma kayak teriak-teriak gitu tuh orang dari pulau ke pulau yang lain tuh kedengaran. Antar pulau. Kemarin terakhir kamu keliling ya Mon ya? Iya, aku kemarin keliling 20 kota dari Kaltara, Kaltim, Kalsel, dan Treta. Tepuk tangan. 20 kota. 20 kota. Kamu sangat menyenangkan. Tidak melihat ya ada aku ikut? Kakak di mana ya? Aku pesugihan. Di belakang saya. Jadi selalu ikut kamu. Oh gitu. Jadi berarti kakak ada yang membuat saya menjadi bisa nge-MC itu ternyata ada kakak di belakang saya. Aku tukang bawa tas kamu mau lihat aja. Oh iya benar. Apa nih kedap-kedip? Iya apa ini? Acara apa nih kak? Kamu punya pengalaman misteri nggak sih? Enggak, kemarin aku ditanyain gini kak. Sama? Kemarin aku ditanyain. Ikut acara kita yuk. Ada ini kita mau cerita tentang misteri gitu. Terus aku bilang Kanda, aku ini nggak punya pengalaman misteri. Apa yang mau aku ceritakan? Kamu mau punya pengalaman misteri? Sejauh ini aman sih kak, nggak ada. Aku jujur aku penakut sih. Tapi nggak pernah ya? Nggak pernah, alhamdulillah jangan. Karena mungkin ini ya, yang bersifat spiritual juga malas sekali ya. Iya. Dia penakut kasihan gitu ya. Takutnya bukan aku yang takut sih sebenarnya, takut hantunya yang takut. Karena berisik ya. Karena berisik. Kita lewatkan itu program acara yang lain mana. Nah, jadi senang sekali rasanya ya kamu pada saat ini juga selain kamu singers kamu juga sambil belajar. Ya. Kamu belajar tapi langsung ini ya, gitu ya, bukan belajar yang kayak stuck aja gitu. Oh, tapi sebelumnya aku ikut ini kak, ini belajar sama Kak Cacan juga. Iya, aku udah lihat kok. Kamu duduk di pojok kan? Public speaking PKY. Public speaking PKY. Aku juga ikut Kak Cacan sambil belajar di situ. Sama Kak Beta juga sama dong. Kak Beta, terus dibawa oleh Kak Pepep juga. Jadi sangat terima kasih banyak buat kakak-kakak. Kakak-kakak semua. Aku ya. dapat ilmu, alhamdulillah. Kalau boleh milih dua nih, kamu lebih interest kemana nih? Ke tarik suara kah atau ke ini? Harus pilih loh, nggak bisa enggak. Dua-duanya lah kak. Oh, pilih satu dong. Nggak bisa dua-duanya karena aku sangat menikmati kedua pekerjaan itu. Yang kalau ini sama-sama kamu pilih ya. Tapi kalau kamu kasih tangga nih, tangga 1 dan tangga 2 tuh kemana gitu? Karena aku udah dari dulu nyanyi, jadi sekarang aku lagi nge-MC. Jadi aku sekarang lagi asik-asik belajarnya nge-MC gitu loh. Jadi kayak asik lah, lagi asik. Tapi intinya itu semua kamu suka. Aku suka. Gitu. Selain aku suka, aku dapat duit. Iya, dan kamu juga ngendorse ya. Ya gitu. Ini tuh nggak bohong. Jadi kemarin aku ada ini ya, ada message kamu ya. Ya. Terus aku bilang, Mona kamu nge-endorse-nya jelek banget gitu ya. Bu, belum. Aku tuh kagum loh.
Karena biasanya orang yang endorse tuh kan cuman kayak yang, "Hai guys, ini foto cek-cek." Iya, gini-gini. Kamu tuh terniat ya. Jadi kamu Iya. tuh edit dulu atau kayak gimana Iya, sih? jadi Boleh aku- teman-teman tahu. Ya, jadi nih teman-teman aku mau kasih tahu. Jadi aku sebelum itu aku kayak aku videoin gitu, terus kayak Kamu dengan dikerjain sendiri nih? kerjain sendiri. Aku Oke. videoin udah, terus aku juga udah ngevideoin diri aku sendiri untuk kayak aku makan udah Oke, gitu. setelah itu baru Terus kamu- aku edit terus aku isi voice overnya gitu Kak. Jadi Berarti 2 kali kerja dong, Bu ya? 2 kali kerja, makanya Terniat nih. Terniat. Dan terbukti juga ngalir terus nih endorse-endorsean alhamdulillah gitu ya. Kak, alhamdulillah. Oke, jadi aku tuh kemarin sempat muji juga. Jadi kamu tuh terniat banget gitu ngerjainnya gitu ya. Iya. Makanya sampai dia nih di studio mana gitu ya. Ternyata sendiri gitu. Ternyata itu di pojokan kamar. Motivasi kamu tuh selain kamu mau memberikan yang terbaik apa tuh sebenarnya yang kamu titipkan yang dari yang kamu kerjakan itu sebenarnya yang kamu ingin kamu sampaikan? Jadi yang pastinya aku pengen kayak apa yang aku lakuin itu bisa setidaknya itu bisa menginspirasi orang gitu Kak. Menginspirasi dalam arti ya apa aja ambil yang baik. Terus kayak misalkan aku kayak alhamdulillah kalau misalkan kakak bisa puji aku karena aku terniat dan lain-lain, otomatis teman-teman yang lain juga kayak oh ternyata bagus juga ya kalau misalkan kalau bener-bener di video, bener-bener diedit. Jadi orang juga ngelakuin hal yang sama, jadi otomatis video-video atau endorse juga bagus gitu loh. Dan dari aku aja, dari teman-teman yang lain gitu. Jadi Ya. berdampak Mon ya. Jadi bukan cuma untuk yang kamu bantu, tapi juga untuk teman-teman lain nih. Teman-teman yang lain jadi mereka juga semangat. Terpacu. Wah, dia bagus nih. Jadi contoh juga. Bella kemarin juga bilang kamu bagus nih. Aku kemarin ada ketemu teman aku Marbella Tuan. Oh, Marbella ya ini. Dia bilang Mona tuh salah satu tim pengendorsan terniat gitu. Dan bagus gitu loh. ngedit. Ya, pertanyaan lagi nih dari teman-teman sebelum kita lanjut. Wow. Oke, nggak boleh lihat terus ya. Kak Mona, Kak Mona buka endorse nggak dan tarifnya berapa? Ini baru kita omongin tadi. Buka endorse. Buka Ntar endorse. kalau tarif chat aja. Mahal nggak? Enggak, saya sangat murah. Mengikuti ini ya, mengikuti Iya, jadi perkembangan mengikuti zaman. harga. Sekarang kan lagi pandemi corona kayak gini. Jadi aku kemarin selain ini aku juga ada ngegratisin gitu Kak. Jadi ngegratisin sebelum hari raya buat teman-teman yang mau makanan atau minuman yang aku promosiin, teman-teman bisa chat aku sekarang, nanti aku promosiin gitu. Gratis gitu. Siapa tahu nanti buat teman-teman yang lain yang pada bingung, aduh, pengen beli nastar di mana? Aduh, pengen beli Kemarin minuman ada lihat di mana?" Mona gitu ya. Oh ya, nanya, ada Mona nih. Nah, jadi gitu. Oke, aku blok gitu. Jangan. Saya kan memberi informasi. Oh iya. Keren banget. Ya. Itu tuh untuk teman-teman semuanya. Jadi Yuk. Kak Mona ini membuka endorse dan untuk tarif dan segala macamnya Murah. langsung DM aja. Pasti DM murah. aja. Harga Murah. bersahabat lah. Harga bersahabat, harga Gitu. mahasiswa. Oh iya, kamu mahasiswa. Oke. Yuk. Nah, Mon, jangan udah minum nih tadi. Lanjut. Kamu lapar nggak sih? Kebetulan sih kak, kok kakak tahu sih? Kelihatan muka kamu lapar. Aku udah banyak ngomong sih, harusnya makan ini. Ada Minta makanan tolong gak dong. sih? Tolong dong, ini mana sih perangkap? Tring. Tara! Tadi kan kamu bilang kamu lapar tuh. Iya. Jadi sambil kita ngobrol, kita sambil ditemani dari makanan ringan. Dari mana tuh? Dari dinner nih, ini ada pentol pedas. Ini juga ada yang gak pedas sih. Aku suka pedas sih. Aku suka gak pedas Sama sih. kayak mulut aku. Pedas ya, kayak omongan tetangga. Iya gitu ya. Susah juga ya. Kayak ngomongan orang yang nggak tahu kenyataannya ya. Juliet. Susah ya. Susah ya, iya. Nah, kita coba Iya. dulu. Wow, smell is good. Aku pedas banget dan di atasnya ditaburin sama bawang goreng dong. Wah, iya. Ini kayaknya, wah, Kita mau coba dulu ya. coba yuk. 1, 2, 3, tring. Nggak bisa, nggak bohong. Ini tuh bener-bener enak banget gitu ya. Ini enak. Pentolnya enak. Dari 5 sampai 10 berapa? 5, 10. 10. 10. Bagus. Jadi ya, ini keren banget. Selain tempatnya bagus, rasanya enak, dan juga murah. Cuman 10.000 rupiah kamu udah dapetin pentol seenak ini dong. Parah. Oh, isinya harga makan. Isinya 10. Isinya 10, harganya 10.000. Bumbunya berasa. Terus dagingnya juga berasa. Enak. Ini boleh buat aku aja nggak sih? Boleh. Buat Jadi aku. buat teman-teman semuanya yang bingung nih ya, pengen makan renan ringan dan nggak tahu kemana, kamu langsung pesan di Pentol Dinar. Kami akan tag di sini Instagramnya. Yuk. Jadi boleh ya. Oke. Lanjut Timon. Sambil makan aja ya. Iya.
Oh, kamu sambil makan. Nggak apa-apa. Kamu ngomong, aku makan ya. Ya. Nah, sambil kita makan dan ditemani sama pentol dari Dinar di sini. Namun ini nih kita tidak menutup kemungkinan di masa pandemi saat ini, dan itu dirasakan oleh semua orang. Kamu tuh mungkin bisa kasih nih pesan ke teman-teman semuanya. Ini pangsa segmen yang nonton tuh banyak anak muda. Apa saja yang harusnya biasa mereka lakukan tuh, tapi biar tidak membuat mereka bosan. Oh, sih. Jadi biar nggak rebahan aja gitu, Mon. Nggak rebahan kayak aku ya. Betul. Enggak, jadi ya buat teman-teman semuanya pastinya di saat pandemi corona kayak gini, alangkah baiknya kita untuk tetap produktif gitu Produktif ya. tuh seperti contohnya apa Contohnya nih? kayak pertama yang kayak misalkan kayak teman-teman yang suka nyanyi atau main musik itu bisa nge-cover video, nge-cover musik, lagu. Terus buat teman-teman yang mager banget nih, teman-teman bisa ya coba untuk olahraga lah pastinya. Di videoin Olahraga. gitu ya. Jadi bisa inspirasi juga gitu Ah, emangnya. boleh, jangan lupa tetap olahraga. Terus yang lagi pengen belajar masak, ini saatnya. Ini saatnya. Ayo gali terus potensi diri yang lagi belajar masak. Yang sekarang lagi pengen buka usaha gitu kan bisa, Kak. Bisa Mempersiapkan mempersiapkan diri. Yang hobi masak mungkin siapa tahu kamu bisa jualan gitu ya. Jadi menghasilkan juga selain Iya. kamu juga produktif, kamu juga mendapatkan bala-bala keuntungan. Iya, dan pastinya buat teman-teman semuanya jangan boros lah. Tuh, emang Karena hemat. sekarang hemat, kita harus hemat sih. Nah, kalau menurut Mona sendiri nih, kalau yang suka ngomong kayak aku harusnya ngapain? Harusnya Kakak tiduran Diam aja ya. di rumah. Diam. Kakak, tapi kayak gini Kak, aku senang sekali bisa ngisi acara podcast Kakak Pri. Betul. Serius, Aku juga senang kamu sekali. datang, I'm so Kak. happy, I'm so glad to be here. Yes. So, kayak gini kita tetap produktivitas, kita tetap bekerja, kita tetap berkegiatan. Yang Betul. pastinya kita selain bekerja, kita juga bisa tetap bersosialisasi. Betul. Dan pastinya tetap menjaga jarak. Nah, Jangan lupa pakai masker. Ya, kita 1 meter ya. Iya, ini 10. Ini efek kamera aja sih. ya, Sebenarnya aku kita- nggak mau dekat-dekat sama Kapri. aku juga, aku takut. Nanti pacar kamu marah. Aku takut itu sih, lebih dari itu. Itu dia tuh Yuk. pesan yang sudah disampaikan oleh Mona tadi. Ya. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang dapat kamu lakukan, terus berinovasi ya. Berinovasi, dan tetap. produktif. Jangan Yuk. jangan mau mati gaya gitu ya. Jangan mau mati gaya. Anak muda tuh harus ini kreatif harus gitu kreatif. ya. Jangan mau tidur-tidur aja gitu. Kalau seandainya kamu mungkin mau usaha tapi tidak punya modal, kamu bisa konsultasi kok sama keluarga, sama teman gitu ya. Benar. Yang penting coba segala jalan gitu. Coba, yang- Jangan menyerah gitu Mon ya. Dan mungkin juga buat teman-teman mahasiswa nih, ini kan banyak yang nonton mahasiswa nih Kak, Betul. anak-anak muda yang lagi skripsian nih, jadi lebih fokus kayak aku. Betul. Aku harus fokus buat ngerjain. Fokus gitu. Jangan dulu tuh kadang-kala mikirnya, nanti mau nongkrong di mana gitu ya. Nah sekarang tuh karena udah nggak bisa nongkrong ya, kamu bisa fokus. Bisa gitu. fokus. Nongkrong di rumah bisa kan? Bisa. Siapkan meja gitu, bikin kopi gitu ya. Jadi bisa. Wifi-an gitu. Banyak cara. sih Banyak sebenarnya. cara, banyak Kamu kalau bosan biasanya ngapain? Biasa aku kalau di rumah ya paling olahraga, terus juga kayak main gitar atau aku nonton YouTube atau aku buka-buka kayak public speaking gitu-gitulah, Kak, belajar-belajar lah Iya sambil sih. belajar, terus nonton drama Korea juga. Drama Korea, Drama wanita Korea. tidak bisa jauh dari itu. Jadi ini, jadi sebenarnya aku bukan pecinta Korea sih Kak, bukan yang kayak gimana banget Biasa gitu aja kan. gitu Biasa ya. aja, cuman gara-gara pandemi corona kayak gini ini aku kayak wah ternyata seru juga gitu loh. Gitu. Ada nggak sih referensi yang bisa kamu kasih nih ke teman-teman tuh judul film Korea yang mana tuh? Kalau sekarang lagi rame-ramenya ini ya, Married of Couple. Mary Outward gitu ya? Iya, Yang Married pelakor of- itu ya? iya. Katanya sih yang pelakor-pelakor itu. Iya, Pacar iya. aku bilang kayak gitu sih. Oh gitu. Pacar aku nyaranin Oh, aku kamu buat- udah punya pacar? Aku udah punya pacar. Lagi. Aku udah punya pacar dan pacar aku menyarankan aku untuk nonton Nonton. drama itu dan Oh, sampai drama. sekarang aku masih belum buka sih. Bang. Karena aku Gimana? takut. Kenapa? Kamu takut emosian? Enggak, takut aku nanti Jadi pelakor? enggak. Aku takut malah aku tuh nonton terus nanti. Oh, gitu. Soalnya tuh kata teman-teman aku kalau gitu tuh candu, Mon. Iya sih Kak, Aku takut pernah. kuota aku habis. Oh gitu, pakai wifi dong. Iya, di rumah sih ada wifi. Iya. Tapi kalau di jalan mau nonton gimana? Ya tunggu di rumah aja. Tapi nggak mau nunggu gimana tuh? Menggebu-gebu gitu. Ya udah Pakai nggak usah wifi keluar. teman. Pakai wifi teman bisa, tapi harus sadar diri. Iya, jangan lama-lama. Gitu sih, aku lebih Ya, memberikan referensi untuk teman-teman sih. Kalau aku biasanya tuh lebih suka banget Kakak dengar gimana? musik. Aku dengar musik. Dengar sih. musik, iya pasti. Dengar musik rohani yang pasti ya. Oh, iya. Karena biasanya jarang tuh ya. Tapi zaman-zaman sekarang bangun tidur udah setel lagu rohani gitu. Oh gitu. Untuk Biasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang Betul. Maha Esa, Karena benar, kita benar. tuh tidak sadar. Biasanya kita tuh terlalu jauh dengan Sang Pencipta. Ini jadi acara rohani. Acara.
Ini acara apa sebenarnya? Senang sekali di sini. Mon. Yuk, Lanjut lagi nih. lanjut. Jadi banyak hal Ya. yang bisa dikerjakan teman-teman semuanya Ya. selain tetap produktif, aktif dan yang lainnya tadi. Nah, Ya. ini pertanyaan juga tapi ini dari tim. Kamu punya haters nggak sih atau ada orang nggak suka nggak sih? Atau pernah mengalami sesuatu yang parah banget gitu sampai membuat kamu tuh kepikiran? So far teman-teman aku atau mungkin ini nggak ada sih Kak, kayak kita sangat-sangat ini tapi nggak tahu sih kalau misalkan memang ada haters. Tapi kalau misalkan ada haters sih mungkin aku kayak cuek aja sih. Cek aja ya. Kamu pernah nggak sih tiba-tiba di DM orang, kamu tuh gini, kamu pelakor gitu pernah? Nggak pernah. Nggak pernah sih ya. Nggak pernah, masih aman. Kebanyakan DM isinya fallback kakak. Itu aku. Oh itu kamu ya. Aku udah Kemarin fallback kan- belum? Sudah sih. Oh udah ya. Itu kan karena aku minta. Oh. Kalau nggak aku minta kamu nggak akan fallback. Soalnya message-nya banyak banget ketumpuk, itu udah 100 ke atas jadi aku susah Aku kayak tahu ngebaca. kok. Aku tahu. Hits Bercanda, kan, Mona. bercanda. Aku tuh senang banget udah di fallback Mona, udah disamperin Mona ke sini. Aduh. Ini tuh bayaran yang tidak terbayar gitu. Luar biasa. Mona tuh sibuk juga. Jadi aku kemarin sering lihat-lihat story kamu. Kamu tuh sering kayak masak-masak gitu ya sama sahabat kamu gitu ya. Sama Acilieri. Acilieri. Itu sahabat aku juga. Oh gitu. Jadi aku Kemarin dulu- ini ya, Dayak TV udah gabung ke dapur gitu ya, Itu dapur gitu, udah, acara dapur. spesial Itu gitu. rame banget. Rame banget. Waduh. Sampai ada yang bus meledak dan segala macem. Itu nggak kerikot aja sih. Oh iya. Serius Kak? Iya serius. Ada yang kayak karena kan yang datang ini tuh kan yang pada nggak bisa masak dong, cuman Yeri yang bisa Cuman masak Yeri ya. yang bisa masak. Jadi kita tuh yang datang tuh kayak benalu gitu. Jadi gangguin dia gitu. Ngapain Untungnya seorang Yeri ini tuh anaknya tuh santai, mungkin dalam hatinya ngapain nih gitu ya. Nggak ada guna nih orang-orang ya. Ngerepotin gue nih. Tapi Yeri baik banget sumpah. Sip. Kamu sahabatan sama Yeri udah lama belum? Udah lama ya? Kita jadi mas persahabatan sekarang ya. Karena kamu tuh anaknya humble. Jadi aku sama Kak Yeri tuh sebenarnya tetanggaan. Oh, Tetanggaan, gitu. sebelah rumah, bener-bener sebelah rumah. Itu saat aku SMP. SMP. Terus Kak Yeri pindah gitu, I don't know kemana. And then kita balik lagi itu sekitar 2017. Itu kita mulai berteman lagi, sangat-sangat berteman lah. So, sampai sekarang. Gitu. Sebenarnya aku udah bosan sih temenan sama Yeri. Kayak Yeri juga kali ya? Iya, Yeri juga. Cuman karena aku nggak tahu. Nggak punya teman lagi? Kayaknya memang Yeri aja yang mengerti diriku. Oke. Karena kita sama-sama Capricorn sih. Oh. Jadi sangat-sangat bisa memahami satu sama yang lain. Kayak misalnya aku lagi bad mood atau aku lagi butuh apa tuh, I don't know, kayak dia tuh ngerti banget loh Kak. Kayak Oke. Yeri. Yeri. Aku dulu sampai pernah pinjam transferan sama Yeri tahu. Serius. Jadi udah dibayar sih, udah dibayar. Udah dibayar. Jadi pas saat itu Saya nggak pernah loh. Aku pernah loh, Oh, parah kan? parah. Jadi pada suatu saat ada sesuatu hal yang memerlukan pakai mobile banking. Nggak tahu kenapa pada saat itu Yeri yang bisa bantu. Oh iya, Yeri emang banyak duit sih. Iya sih. Jadi Sebenarnya tuh nggak usah dibayar juga nggak apa-apa Kak. Tapi ditagih. Ditagih. Dan udah aku bayar sih. Udah, Yeri, udah. thank you ya. Oke, kita lupakan Yeri. Kita lupakan Yeri. Oke, nah, jadi pada saat ini kamu Ya. artinya aman ya. Kalau seandainya ada orang tidak suka sama kamu cuek aja gitu ya, Iya, menanggapinya. cuek. Oh, santai. Kalau misalkan ada, sebenarnya kalau misalkan ada dan aku tahu, aku tuh bakal ngedekatin, nggak tahu kenapa. Oh, kamu gitu ya? Iya, for example kayak kakak nih, nggak suka sama aku. Nggak mungkin aku suka sama kamu. Misalnya ada orang nggak suka sama aku nih Kak, tapi nggak tahu aku kayak ada bawaan diri aku buat kayak ngedeketin dia. Ngedeketin dalam arti bukan kayak PDKT ya, kayak mau berteman. Kayak aku tuh kayak pengen kayak, hai, sebenarnya aku tuh nggak seburuk apa yang kamu pikirkan kok. Gitu aja sih, kayak ayolah. Kamu tuh anaknya positif banget gitu ya? Ya amin sih. Oke, jadi kamu tidak suka dengan hal yang sifatnya perpecahan, pertengkaran dan yang lainnya. Bintang kamu tadi Capricorn ya? Capricorn, yes Capricorn. Kelihatan sih, kamu tuh kayak nggak punya musuh gitu. Oh, Tapi iya. kamu sadar nggak sih kalau seandainya di luaran tuh biasanya kalau kita tuh, ini di detik-detik penutupan podcast kita ya, ini pertanyaan dari aku aja sih. Karena kalau kerja di dunia entertainment itu kan adalah pilihan ya Mon ya? Iya. Nah pasti kan kita banyak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Benar. Oke, contohnya seperti kalau perempuan, seperti teman-teman yang lain seperti Mona dan yang lain, sering tuh disamaratakan dia tuh gini-gini kok bisa liburan gitu ya. Oh, iya. Gitu-gitu kan. Dia tuh kok punya mobil gitu, padahal kerjanya nggak ada gitu. Kamu pernah nggak sih dengar hal-hal itu? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi teman-teman mesti tahu karena nggak semuanya apa yang teman-teman lihat itu gitu loh. Maksudnya gimana? Jangan menilai gara-gara apa yang kalian lihat. Betul. Karena kalian nggak tahu sesungguhnya gitu ya. Mona. Nggak tahu sesungguhnya gitu loh Kak. Jadi kayak misalkan dia bisa liburan atau apa tuh dari Orang nabung gitu ya. Kayak aku juga kayak gitu sih kan, nabung kayak misalkan aku kayaknya 3 bulan lagi aku pengen ke Bali deh atau apa, kita nabung lah. Sisihkan gitu ya. Jadi kayak beberapa
misalkan dari penghasilan bulan ini disisihkan berapa, berapa kayak gitu. Itu tuh caranya. Gitu. Jadi emang jangan, itulah kalau misalkan orang-orang kayak bisa liburan, bisa punya mobil, bisa punya rumah, itu kayak kita itu jangan di hate. Maksudnya jangan dibenci, jangan berpikiran negatif sama orang itu. Harusnya teman-teman itu bisa menjadi hal acuan positif. Betul. Oh, kayaknya aku pengen deh punya rumah, atau aku pengen deh punya mobil, atau aku pengen liburan deh sama kayak dia, kayaknya seru, kayaknya asik deh punya kayak gitu. Jadi kita semangat memacu diri kita ya. Iya, karena aku juga kayak gitu Kak, kayak ngeliat wah temen aku nih udah pernah kesini nih, udah pernah liburan sini, kayaknya asik deh dari fotonya, dari videonya. Pengen deh tahun depan ke situ. Jadi otomatis kayak oke, nabung 100.000, 50.000 gitu-gitu. Itu kuncinya Mona ya? Iya Kak, harusnya begitu. Nah itu tuh teman-teman semuanya, jadi kayak penasaran gitu. Jangan menilai dari covernya aja gitu. Bener, karena Kak. kamu tuh tidak tahu kedalamannya gitu ya. Kamu tuh juga nggak yang langsung kayak sekarang kan, dari nol juga. Bener, kan, Kak, dari belajar. Belajar sekali sih. Kayak misalkan orang kayak menjatuhkan ataupun kayak orang kayak menganggap remeh, itu aku udah pernah aku alamin. Tapi don't hate, malah harus kita deketin sih Kak. Dan sekarang malah jadi temen aku. Kelihatan sih Mon. Gitu. Karena kan kalau seandainya di dunia hiburan tuh kayak apalagi perempuan tuh ya, yang perempuan yang kayak dilihat sukses banget itu tuh rentan banget sama yang namanya hal-hal yang bersifat tuh cibiran gitu, hal yang tidak benar. Kira-kira dia tuh simpanan om-om gak sih? Gitu tuh biasanya tuh teman-teman aku tuh kebanyakan kayak gitu. Cuman tergantung kitanya lagi. Gitu. Kamu pernah gak sih dikata-katain kayak gitu? Aku nggak tahu ya Kak, kalau misalkan secara langsung itu aku nggak tahu, mungkin ada. Mungkin ada, tapi nggak sampai ke kamu ya. Kalau itu sampai ke kamu, yang kamu lakukan adalah? Mungkin aku diam, Aku karena aku nggak nggak tahu harus ngapain. Aku mau klarifikasi apa, karena aku juga nggak ngelakuin juga kan. Kalau aku nggak sih. Kalau Kakak gimana? Aku katain balik. Positif sekali. Jadi kan gitu, harus saling berkesinambungan kan? Berkesinambungan yang negatif itu. Jadi gitu deh. Gitu. Bagus ya. Itu. Oke, di penghujung dari podcast kita kali ini, kamu mungkin ada hal yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah yang menonton acara ini, apa nih? Ya, jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa makan pentol, enggak ya. Buat teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatannya, tetap produktivitas juga, terus berinovasi, belajar, dan pastinya dari yang nggak bisa jadi bisa gitu ya. Terus buat teman-teman semua juga, jangan inilah, kita harus mengubah cara pandang kita, apalagi untuk hal-hal negatif. Kalau bisa hal negatif dijadiin positif gitulah, apapun itu, bagaimanapun caranya. Oke, itu dia tuh, Mona positif banget menyampaikan segala hal. Nah, satu lagi pertanyaan paling terakhir banget, hal yang selama ini diimpi-impikan tapi belum terwujud dan ingin kamu wujudkan. Dalam waktu dekat aku pengen banget wisuda. Oh iya. Tapi sekarang kan lagi nggak bisa nih Kak. Lagi aku harus menyelesaikan skripsiku. Ntar kalau misalkan itu hal utama yang pengen aku wujudkan sih sebenarnya. Pengen cepet-cepet selesai skripsi, wisuda, terus aku mungkin barangkali ada pekerjaan di Dayak TV. Boleh kok, kamu tinggal pilih aja. Jadi tukang sapu-sapu ada, atau nguras bak mandi? Ada, itu kolam ikan di belakang. Oh ya. Tapi ikan piranha. Wow. Membahayakan ya. Pekerjaan yang membahayakan. Itu dia nih. Pernyataan dan juga hal-hal yang disampaikan oleh seorang Mona gitu. Hari ini di menit 30 menit kita bersama, ada banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil gitu ya. Amin. Secara pribadi aku bangga banget bisa mendengarkan hal-hal baik yang disampaikan oleh Mona gitu ya. Makasih banyak Afri. I'm so glad to be Karena here. selama ini kita cuma lihatnya Mona tuh di sosial media tuh, dia tuh cuma penyanyi, dia tuh kayak gini, tapi dia nggak tahu cerita di balik itu semua dan hal-hal yang mungkin disampaikan. Ya. Lebih tepatnya sih mengenal Mona lebih dekat. Dan kamu tuh requestan loh dari teman-teman. Oh ya, alhamdulillah. Makasih. Itu mereka teman-teman. di dalam pura-pura aja, padahal lagi nonton kita dari kaca. Oh gitu, iya sih. Ini ruangnya gede banget ya. Ada yang lebih gede di sebelah. Oh iya gitu ya. Gitu. Dayak TV keren. Nah itu dia tuh hal-hal yang disampaikan Mona, positif vibes banget ya. Asik, amin. Aku tuh keren banget deh. Semoga ini bukan podcast yang pertama sama kamu ya. Amin. Aku berharap sih podcast selanjutnya mungkin kita di luar. Mungkin. Di pinggir jalan, di mana lebih natural. Jadi kita sebenarnya banyak banget hal yang pengen aku sampaikan, yang pengen aku bahas sama Kapri. Betul. Hal-hal isu-isu lain-lain kayaknya seru deh Kak. Oke. Aku akan mencoba untuk mengkonteks manajer kamu dulu ya. Kapan kamu punya waktu? Manajer kamu Yeri ya? Jadi Yeri lagi. Oke, nah kamu host gak sih? Kita sampai di penghujung nih. Aku kasih kamu hal-hal yang spesial lagi.
Ini ada minuman yang lucu banget. Wah, ini warna-warni ya. Ya. Ini ada. Kamu suka yang rasa apa, Mon? Aku suka rasa taro nih, kebetulan nih lagi pegang taro. Oke, aku lagi mau coba yang matcha. Matcha, ini dari Freeze Milky Jelly Drink. Kita mau coba dulu ya. Ya, ini. Wow banget nih. Susah ya bukanya. Gimana tuh rasanya? Enak. Aku rasa matcha dari Freeze Jelly Drink. Ini tuh enak banget, nggak bohong. Jadi buat teman-teman semua yang bingung mau minum apa sehat, murah, kamu langsung order di bawah ini. Iya. Ada dari Freeze Milky Jelly Drink. Ya. Harganya murah banget. Berapa, Mon? Berapa? Rp10.000 saja. Kalau kamu beli banyak mungkin ada diskon sih. Yeay, kayaknya aku abis ini beli deh. Atau ini Kamu aja aku ambil aja, nggak usah. Ini buat kamu juga. Nah, ini dia penutup dari podcast kita kali ini. Yuk. Terima kasih Mona udah hadir di Makasih sini. Kak, makasih. Dan ini bukan hanya sekedar hiburan saja, tetapi Iya. akan ada begitu banyak pelajaran dan juga edukasi yang diberikan untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Saya Prianto Rangkap dan Mona. mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan God bless you. Bye.